tentang Saseng Fans itu sampai mereka itu supaya dikenal idolanya tuh sampai mengirimkan maaf pembalut berdarah ke idolanya. Dikasih surat begitu Bapak bahwa ini ini cintaku. Begitu Bapak, sampai ada yang menggesek tangannya seperti mau bunuh diri ketika idolanya itu berpacaran dengan orang lain yang dia tidak diharapkan. Halo para penggemar Sudah ID, bertemu kembali di channel berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbincang tentang fenomena penggemar K-pop bersama pengamat sekaligus penggemar K-pop itu sendiri, Mbak Awanis Akalili. Beliau merupakan kandidat doktor dalam bidang kajian budaya dan media Universitas Gadjah Mada, sekaligus merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Awanis. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabar hari ini? Masih suka mengamati berita-berita tentang Korea? Alhamdulillah masih, Bapak. Masih ya. Sekarang ngambil S3 katanya ya, di UGM ya. Nggih, kebetulan sedang proses studi saya. Apakah itu juga terkait dengan budaya Korea atau hal lain? Untuk proposal disertasi saya berbeda, Bapak, temanya bukan mengenai Korea, tapi untuk tesis saya kemarin kebetulan mengambil tema mengenai pengelolaan fans K-pop. Oh iya, ini menarik ini Mbak Awanis. Saya lihat di Indonesia soal fans K-pop ini luar biasa. Anak-anak muda dari SD, SMP, sampai perguruan tinggi menjadi penggemar K-pop ini. Bahkan saya lihat data Twitter tahun 2020 tuh ada 6 miliar lebih cuitan tentang K-pop. Dan Indonesia menempati urutan ketiga di Twitter, membicarakan K-pop di Twitter. Ini apakah memang sebanyak itu fans K-pop di Indonesia, Mbak Wanis? Ya, Bapak, kalau dari mungkin pengalaman saya, karena kebetulan suka menyukai K-pop ini sejak 2012, mungkin 2012. sehingga memang cukup banyak, dan itu rentang usia fans K-pop itu macam-macam, Bapak. Ada yang memang dari SD atau mungkin seusia saya gitu, dan idolanya pun juga yang diidolakan berbeda-beda, begitu. Oh iya. Nah, sebenarnya yang menarik dari K-pop ini apa ya, Mbak Wanis? Sehingga begitu disukai. Bahkan Amerika pun suka. Saya lihat di Twitter Amerika itu menempati posisi pertama, kedua Thailand, ketiga Indonesia. Apa sebenarnya yang menarik dari K-pop ini sehingga begitu digemari? Iya. Kalau untuk saya pribadi, ada kesenangan yang saya dapat dari K-pop dan itu membawa ranah positif bagi saya, memberikan saya ide untuk menulis tesis. Kesenangan-kesenangan itu mungkin kami temukan sebagai fans K-pop, dan sepanjang saya menjadi fans K-pop itu saya menjadi punya banyak teman dari berbagai belahan dunia. Misalkan menonton konser bersama, solidaritas itu yang saya lihat sebagai nilai positif dari beberapa fans K-pop, meskipun ada juga hal-hal negatif yang kemudian muncul dan dilakukan oleh fans K-pop itu sendiri. Nah, kesenangan tadi bisa ketemu berarti para penggemar K-pop ini tidak hanya mandiri gitu ya, mereka juga berkelompok membentuk semacam organisasi atau semacam grup-grup begitu, Mbak Wanis? Oke, Bapak, memang di dalam fans K-pop ada fandom, itu ada fan kingdom yang kemudian beberapa idol, kebetulan karena saya suka EXO, ada EXO-L, mungkin kalau BTS ada ARMY, SHINee ada Sehun gitu. Jadi kemudian di situ kami berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media-media sosial tertentu, ada semacam fanbase-nya yang kemudian memudahkan kami berkomunikasi dengan mereka begitu, Bapak. Jadi asik ya, mereka Nggih, iya. saya jadi punya banyak teman dari kemarin karena sempat menonton konser di Singapura. Saya di sana ketemu dengan beberapa teman dan ternyata beberapa fans K-pop mencari uang dengan cara menjual foto dan segala macam. Kemudian kita bertukar pengalaman, gitu, Pak. Nah, saat bersama di grup misalnya ada mungkin di grup WhatsApp juga ya, yang secara online atau ketemu langsung. Apakah yang dibicarakan sama fan itu apakah semata tentang K-pop ataukah melakukan hal-hal lain yang terkait mungkin berbeda dengan
idola-idola yang sering ditonton itu? Gimana Mbak Awanis? Kadang di grup karena dulu ketika saya tesis mengambil platformnya Line, di situ memang ada banyak sekali info yang bisa kami dapat selain update konser, kemudian juga ada charity yang kemudian beberapa teman-teman K-pop lakukan dan info-info update tentang kadang kan kami sebagai fans katakanlah internasional gitu, jadi kami agak kesusahan untuk memaknai bahasa-bahasa Korea ataupun idola-idola kami Cina yang ada di dalam grup Korea sehingga kita perlu untuk mencari subtitle dan di situ adalah kemudian komunikasi kita terjalin untuk saling bertukar subtitle, kemudian acara dan segala macam begitu, Bapak. Sampai bukan cuma Indonesia, kelasnya sampai internasional gitu ya. Kalau boleh Enggak. tahu nama kelompok Mbak Awanis apa ya? Kalau dulu karena saya senang dengan EXO, bergabungnya bersama EXO-L, ada EXO-L pun ada EXO Indonesia, ada kemudian khusus Jogja dan segala macam, ada mungkin karena saya juga ngefans One One, sehingga ada banyak sekali fanbase-fanbase yang terbentuk, Bapak, begitu. Wah, menarik. Jadi organisasi internasional punya punya cabang, punya ranting, punya dan sebagainya ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah para penggemar itu ada yang mungkin fanatik atau apa istilahnya, seperti di sepak bola. Misalnya sepak bola kadang-kadang ada yang demikian fanatik dengan idola mereka, dengan klub mereka. Kalau di Korea bagaimana? Oke, Bapak. Memang sisi negatif dari fans K-pop itu jatuhnya jadi worshipping, seperti menghamba, sehingga agak susah untuk beberapa oknum fans K-pop membedakan mana virtual life dan real life. Seperti mungkin kalau di Korea ada salah satu istilah saseng fans, itu bagi saya pribadi bukan fans, karena bagaimana cara dia dinotis oleh idolnya dengan cara menyakiti idolnya. Seperti misalkan mereka Oh, tidak tanggung-tanggung untuk mengejar idolanya gitu Bapak, sampai kadang terlibat kecelakaan, terus kemudian menguntit sampai ke ranah pribadinya, seperti itu Bapak, negatif dari dunia fans K-pop. kalau eh, positifnya apa saja Mbak Awanis yang sering dilakukan? Oke, positifnya kalau saya pribadi merasa ada solidaritas. Jadi meskipun kami tidak saling kenal awalnya, tetapi dari simbol-simbol yang kami gunakan, misalkan ketika di tempat konser tidak saling kenal, tapi dengan baju kita, terus kemudian dengan apa atribut kita itu terjalin komunikasi dan pada akhirnya saya pribadi menambah pertemanan begitu. Kemudian juga solidaritas itu terlihat dari bagaimana mereka melakukan charity, bagaimana mereka membela idolanya. Kadang mereka membuat sebuah social movement, mungkin katakanlah menggunakan tagar, begitu Bapak kadang. Berarti jadi wajar tadi ya, mengapa jumlah cuitan di Twitter sampai 6 miliar lebih di tahun 2020 itu ya. Karena salah Hmm, satunya merupakan aksi dari para penggemar ini ya dalam membela idolanya. Nah, hmm. eh, seperti yang disampaikan Mbak Awanis tadi, Mbak Awanis punya kelompok sebagai penggemar. Apakah di antara kelompok-kelompok ini kadang-kadang terjadi semacam persaingan atau hal negatif atau positif terkait persaingan ini? Apakah ada itu? Ada Bapak, memang ada model-model fans yang kalau kalau ngefans itu ya satu wall package sebagai EXO. Tapi kan kadang saya hanya mengemari satu dua dan memang saya secara intens untuk mengikuti kegiatan dari satu idola tersebut. Ada semacam persaingan seperti oh Anda ngefans A, saya B, populer idola saya dibanding Anda seperti itu. Dan di dalam satu fandom saja, belum lagi nanti bila dibandingkan dengan fandom lain itu menjadi sebuah masalah tersendiri. Ada persaingan Bapak, seperti misalkan viewers YouTube, kemudian idola siapa ini yang menang di akhir tahun di Mama, biasanya kami melihat di akhir tahun di acara di Mnet begitu, di salah satu channel di Korea begitu. Kemarin idola Mbak Awanis menang tidak tahun 2020? Saya sebenarnya tidak begitu yang mengikuti banget karena Oh iya, memang idola saya sudah kurang aktif di EXO, kebetulan seperti itu Bapak. iya. Terkait ini, penyanyi-penyanyi Korea yang sering kita tonton itu, terutama yang laki-laki itu terlihat mereka penampilan menarik gitu ya, wajah penampilan mereka sedemikian diperhatikan. Bahkan ada kesan seperti mereka itu bersolek gitu. Apakah benar itu Mbak Awanis? Memang kalau yang saya mungkin
lihat dalam drama maupun K-pop, merawat diri di Korea itu menjadi hal yang biasa, tapi itu menjadi, sebuah toxic maskulin ketika itu ditarik ke ranah Indonesia, bahwa ketika ada laki-laki yang merawat diri itu dianggap kayak, "Kok kayak perempuan?" Gitu. Padahal di sana merawat diri itu adalah hal-hal yang biasa gitu. Bahkan, ke klinik-klinik kecantikan menggunakan lip balm, tapi ketika itu ditarik ke Indonesia menjadi sesuatu yang, "Kok laki-laki begitu?" Begitu, Bapak. Nah, akhir-akhir ini saya lihat di Indonesia sudah mulai banyak itu Mbak Wanis, laki-laki yang bersolek, yang wajahnya apa ya, kinclong itu kadang-kadang menyaingi perempuan penampilannya dalam misalnya dalam hal bersolek, riasannya dan sebagainya. Apakah ini ada pengaruh dari budaya Korea ini, dari K-pop ini, Mbak Awan? Bisa jadi begitu, Bapak, tapi memang, mmm, pelembagaan seperti itu kadang dilakukan juga oleh media begitu, bahwa, laki-laki itu, perlu maskulin. Kalau saya pribadi melihat itu sebagai sebuah toksik maskulin ketika kemudian laki-laki dibatasi untuk tidak merawat dirinya, sementara sekarang sudah mulai banyak juga produk-produk kecantikan di dalam konteks Indonesia yang menunjukkan figur laki-laki bahwa merawat diri bagi laki-laki pun tidak masalah, gitu. Terus soal ini, Mbak Awanis, eh, soal usia para gemar ini, ada yang SD. Menurut Mbak Awanis bagaimana? Soalnya para idola mereka kan cenderung misalnya remaja ke atas ya. Aktivitas-aktivitas mereka juga aktivitas remaja, bahkan ada yang cenderung dewasa. Nah, bagaimana soal kehadiran penggemar yang masih belia ini Mbak Wanis? Masih SD, kelas 3, kelas 4 SD sudah menggemari, bahkan meniru-meniru gaya penggemar mereka yang dari Korea ini bagaimana menurut Mbak An? Oke, memang ada sisi negatifnya, Bapak, karena, mereka menjadi kurang terliterasi, gitu. Jadi sehingga jatuhnya hanya ngefans, kemudian mereka itu kadang rela untuk, hutang sana sini hanya demi membeli album yang original, datang ke konser. Karena kebetulan ketika saya menonton konser di Jakarta, saya satu bis bersama salah satu fans yang SMP. Sementara di dalam, konser itu ada, mungkin adegan yang sebenarnya anak usia segitu tidak diperkenankan untuk menonton, seperti itu, Bapak. Jadi, walhasil menjadi kehaluannya itu semakin makin apabila itu tidak di-manage dengan baik mungkin oleh lingkungan dan dirinya sendiri dan juga orang tuanya, seperti itu, Bapak. Jadi menurut Mbak Awanis sebenarnya untuk konser-konser itu tidak untuk SD ya. Kira-kira usia berapa yang misalnya sudah bisa menonton konser-konser K-pop itu, Mbak Awanis? Sebenarnya untuk batasan usia, yang saya tahu tidak ada, Bapak, tapi kan memang kadang anak-anak masuk aja karena kan ya yang penting punya tiket begitu, Bapak. Gitu. Beberapa, fans-fans yang mungkin usia SD, SMP, mereka tuh rela untuk hutang demi membeli konser, meminjam sana sini begitu, Pak. Hanya untuk seperti itu pun kadang orang tuanya juga tidak tahu ternyata, Bapak, setelah saya tanya-tanya juga sama anak-anak itu. Saya pernah ngobrol dengan teman, itu katanya albumnya itu cukup tinggi harganya ya, sampai ratusan Oke, ribu ya, benar nggak? 500.000, Bapak. 500.000 ya untuk Oke, satu untuk album itu ya. original. Ya untuk Oke, anak anak SD itu kan lumayan tinggi ya, nggak mungkin oke, juga sangat. langsung punya uang segitu kalau tidak terus terang minta ke orang tuanya ya. Jadi wajar kalau sampai hutang sana sini tadi ya. Oke, beberapa sampai ada yang hutang dan itu dilakukan oleh mereka di komen-komen Line begitu, Bapak. Jadi di Line ada postingan begitu kemudian, "Saya mau beli tiket ini, tolong dong bantu saya." Segala macam seperti itu, Bapak. Negatifnya menjadi begitu. Mbak Awani sendiri apa yang paling ekstrim yang dilakukan selama menjadi penggemar K-pop ini Mbak Awani? Mungkin terbang sendiri ke Singapura untuk melihat idola saya, karena saya memang Singapura. benar-benar sendiri ke sana, Bapak. Saya memang, mengumpulkan uang, kemudian dari kecil, karena saya rasa bahwa ada mimpi-mimpi yang perlu saya realisasikan, ternyata mimpi saya adalah menonton mereka, dan itu saya memang menonton sendiri, cuman ada banyak sekali pengalaman yang saya peroleh ketika saya pergi sendiri ke sana, gitu. Ada kemudian kenal banyak orang dan juga, oh ternyata dunia fans ini ada banyak hal yang saya tidak tahu, begitu, Bapak. Iya. Tapi itu bukan pengalaman ke luar negeri pertama ya waktu begitu, bukan ya?
Kalau untuk sendiri pertama kali, Bapak. Pertama kali ya, pertama Oke, kali ya. Ya. nekat aja Bapak ya. Tapi orang tua tahu ya, orang tua Tahu Bapak, nggih tahu saya ya. izin memang saya mau menonton begitu saya beritahukan segala informasinya begitu. Dan itu dilakukan setelah kuliah, kan masih. Nggih, setelah setelah saya lulus sebagai reward bagi diri saya sendiri karena memang sejujurnya ketika saya bosan gitu, saya daripada melakukan hal yang negatif, saya larinya untuk menonton video-video K-pop tersebut, Bapak. Berarti Mbak Awanis terbang ke Singapura, itu pengalaman terbang sendiri pertama kali, keluar negeri pertama kali secara mandiri sendiri, dan itu dilakukan sebagai orang dewasa ya, bukan sebagai Nggih. anak-anak. Anak-anak ya. Kalau anak-anak nggak boleh ya, anak-anak tidak boleh. 2016 kalau tidak salah Bapak saya panggil. 2016 ya, setelah lulus ya, Nggih, sebelum sebelum S2 ya. nggih lulus S1 nggih. Terus terbang ke eh, Singapura sebagai hadiah, gitu ya. Bagi diri saya. Bahkan di lembar persembahan saya di skrip saya menyebut nama idola saya Bapak. Saya berterima kasih Iya. mungkin ya. Ya. Tadi S2 tentang budaya Korea, S1-nya tentang apa? Saya mengenai resepsi iklan di media Bapak. Oh ya, komunikasi ya, Oke. komunikasi. Yang ya sekarang Mbak Wanis mengajar komunikasi ya di UNY ya. Oke. Mbak Wanis mengatakan pengalaman paling luar biasa Mbak Anis itu terbang sendiri ke luar negeri untuk menonton konser. Nah, Mbak Anis punya cerita nggak tentang penggemar yang lain Indonesia yang melakukan hal-hal yang lebih ekstrim lagi mungkin terkait aksi mereka sebagai penggemar? Iya. Saya ada dulu kebetulan salah satu teman, dia itu sampai mengikuti ke hotel idolanya ketika konser di Jakarta. Mengikuti ke sana, kemudian ketika perjalanan ke bandara pun juga diikuti sama sama teman saya itu tuh. Lalu saya berkata kan, saya bertanya bahwa ngapain sih kamu ngikutin kayak gitu loh kan kasihan dia punya privasi. Nggak mau mumpung dia kesini saya pengen ketemu kok pokoknya. Jadi semacam agak adiktif gitu Bapak. Tapi setelah dia kemudian sekarang berusia gitu lama-lama ya sudah lerem sendiri gitu. Jadi sudah nggak begitu begitu di fase-fase menggebu-gebu seperti itu. Bapak ada yang sampai seperti itu. Itu saya rasa yang paling paling ekstrim. Ada juga mungkin model fans yang seperti ini Bapak. Kadang kan idol Korea ini ya mereka dating pacaran dengan sesama idol. Lah, kemudian ada gejolak fans yang muncul. Mereka seperti tidak terima bahwa idola ini kan milik saya, begitu. Ada kemudian kemarahan yang mereka tunjukkan mungkin di media sosial melalui tagar, tapi bila di konser langsung itu kadang mereka membawa semacam flyer begitu Bapak untuk menolak bahwa enggak idola saya ini ya milik saya nggak boleh pacaran. Jadi seperti membatasi ruang gerak idolanya begitu Bapak yang saya amati. Oke. Kalau di luar negeri ada nggak yang lebih ekstrim lagi aksi para penggemar Waduh, ini? luar negeri mungkin nanti kalau kurang susah bisa dikat ya Bapak karena memang cukup parah dengan diksi Saseng fans mungkin Bapak nanti uh, bisa googling-googling tentang Saseng fans itu sampai mereka itu supaya dikenal idolanya tuh sampai mengirimkan maaf pembalut berdarah ke idolanya dikasih surat begitu Bapak bahwa ini ini cintaku begitu Bapak sampai ada yang menggesek tangannya seperti mau bunuh diri ketika idolanya itu berpacaran dengan orang lain yang dia tidak diharapkan. Sampai Ini seperti itu. cukup mengerikan ya, nggak boleh ditiru ya bagi fanbase di Indonesia ya. Nggih, nggih, Ya, nggih, itu yang parah, Bapak. Kadang mereka itu pasang, kamera tersembunyi, jadi ya. ada, memberikan boneka, terus kemudian dalam bonekanya itu diberikan kamera tersembunyi untuk melihat aktivitas-aktivitas pribadi dari idolanya, sampai seperti itu. Oh. Nah, tadi dari sudut pandang fansnya, bagaimana dari sudut pandang idola mereka? Bagaimana mereka menghadapi para penggemar ini? Apakah ada yang sampai stres atau yang ya senang-senang saja? Punya penggemar Iya. banyak, jutaan penggemar di seluruh dunia, bahkan yang sampai melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan, di luar kewajaran. Bagaimana menurut Mbak Awanis?
Oke, kalau dari sudut pandang idola memang, beberapa idola kesukaan saya salah satunya adalah Jong Hyun, itu kemudian memutuskan bunuh diri mungkin karena depresi yang dia alami, karena memang di Korea itu selalu dituntut kesempurnaan, jadi harus bisa nyanyi, harus bisa akting dan segala macam, dan itu muncul di komentar-komentar kadang, Mbak. Ketertekanan itu yang membuat kemudian idola senang mereka dikenal, tapi di sisi lain ada kemudian rasa depresi yang dihadapi oleh beberapa idol termasuk juga Suli. Suli juga kemudian bunuh diri karena, bullying yang kemudian dia alami. Dia, berpacaran dengan, konstruksi idol K-pop sebagai, perempuan yang kemudian sangat, baik hati, terus kemudian tidak mengenal dunia malam, ternyata kemudian dia pacaran gitu, dan fans nggak terima gitu. Komennya tuh sengaja loh, Mbak. Nah mungkin, dia sudah tidak kuat lagi sehingga dia depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Ini yang kemudian menjadi tidak pantas untuk ditiru. Jadi, menekan idol untuk menjadi apa yang kemudian kita inginkan, sisi negatifnya seperti itu, Kak. Ya, berarti para penggemar itu juga tidak sekadar mengikuti apa yang dilakukan oleh para idolanya, tetapi ingin melihat para idolanya itu tampil seperti yang mereka harapkan gitu ya. Dan ini Nggih, seperti menimbulkan tekanan tersendiri bagi para artis atau apapun istilahnya itu eh, untuk tampil sempurna gitu ya. Ketika mereka tidak mampu tampil sempurna, tidak mampu untuk menuruti keinginan para penggemarnya, sampai ada yang melakukan tindakan-tindakan negatif seperti yang paling ekstrim tadi bunuh diri tadi gitu ya. nggih nggih. Tapi positifnya juga banyak juga ya, juga Iya, banyak ya. posisinya banyak juga Iya, dari fans para tadi. idola itu hidup dari penggemar gitu ya. Tanpa Nggih penggemar nggih. Jadi mereka akan hilang nggih, ya. mungkin fans itu langsung kecewa gitu, kayak, "Aduh, saya sudah menginvest pada dirimu, terus kemudian dirimu kok, dating sama yang lain," seperti ada rasa tidak terima. Kadang beberapa oknum fans seperti itu, Bapak men. Berarti tidak sekadar menjadi penggemar, tapi menjadikan idola mereka itu sebagai milik sendiri, milik aset Nggih atau apa istilahnya nggih, diksinya "He is mine" biasanya, Bapak. mainnya ya. Nggih. Ya, dan saya rasa ini juga terjadi di banyak kegiatan lain ya. Selalu ada yang seperti dan eh, anak-anak remaja sebagian itu merupakan salah satu kelompok yang cukup terpengaruh dari berbagai aksi menjadi fanatik ini seperti itu ya. Di K-pop, terus di Indonesia juga ada ya sinetron biasanya Nggih, sinetron yang sedang artis hype, nggih, ya Ikatan Cinta, Bapak. Ikatan Cinta. Nah, bahkan Ikatan Cinta Fans-fansnya ini sampai ke ibu-ibu juga ini nggih. melampaui batas usia ini. Dari sudut pandang komunikasi, menurut Mbak Awanis, fenomena menjadi fans apa namanya fans apa yang sangat istilahnya apa Mbak Mmm, Awanis? mungkin apa ya, katakanlah tidak bisa membedakan antara virtual life dengan real life itu tadi, Bapak, sehingga mereka sangat masif Ya, untuk jadi masuk kaitannya dengan nggak cuma komunikasi, masalah psikologi juga ya mungkin ya. nggih nggih, masalah psikologi, kadang depresi juga sehingga misalkan idolnya bunuh diri, kadang ada rasa bahwa, "Oh, saya sudah tidak ada lagi yang diidolakan." Ada rasa seperti itu di beberapa oknum fans, Bapak. Ya menarik sekali Mbak Awanis ini sebagai pembuka kita. Mungkin pada kesempatan berikutnya bisa jadi kita akan ngobrol lagi lebih jauh lagi soal fenomena K-pop ini dan mungkin dalam skala lebih luas lagi ya budaya Korea secara keseluruhan sekarang banyak makanan gitu ya Mbak Awanis Nggih banyak juga tentang wisata itu ya wisata nggih. bahkan bahasa Korea juga sudah mulai banyak dipelajari oleh para Make penggemar up juga nggih, Indonesia. Bapak, mulai Make digemari make gitu. up juga, ini juga menarik saya kira dibahas. Boleh tahu sedikit Mbak Awanis pakai make up Korea bukan? Bukan ya?
Untuk lipstik nggih, Bapak, karena memang lebih, tahan lama di sana dan memang lebih murah kalau saya Lebih rasa, Bapak, murah ya? karena lebih suka hasil yang glowing. Korea itu kan suka model-model yang glowing, tidak mungkin seperti barat yang matte nggih, Bapak, untuk kemudian hasil finish make up itu yang beberapa, kemudian remaja atau mungkin juga perempuan-perempuan dewasa itu mulai senang dengan model, finish Oke, make up yang glowing. Beberapa counter Korea juga sudah ada yang masuk di mall sudah di ada Indonesia, masuk. Bapak, di Jogja. Iya, berarti dari budaya nanti, dari penggemar sampai ke bisnis ya. Bisnisnya juga Nggih. luar biasa. Dan mungkin akan ke depannya akan menjadi lebih luar biasa lagi perkembangannya jika para penggemarnya itu semakin semakin banyak, semakin fanatik dan seterusnya. Demikian Mbak Awanis, terima kasih sudah berbagi dengan para Oh, penggemar suyanto.id channel. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Mbak Awanis. terima kasih Bapak.